Oke guys, jadi hari ini kita mau nge-setup board game Ark Nova. Jadi untuk game Ark Nova ini kita udah pernah bikin video untuk unboxingnya, dan sekarang kita bakal nge-setup bareng-bareng supaya dia bisa langsung kita mainin di atas meja. Dan untuk video setup kayak gini kita udah pernah bikin untuk board game Dune Imperium. Jadi setelah kita bikin video itu, nggak lama kemudian kita juga ngerilis video playthrough lengkapnya gitu ya. Jadi teman-teman, di sini aku juga sambil pengen ngobrol kalau kita udah mencapai 100 subscriber guys. Oke, jadi aku pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua yang udah subscribe, yang udah nonton pokoknya channel Alam Board Game ini. Aku terima kasih banget. Dan sekarang kita udah tembus 100 subscriber, dan aku pengen bikin video ini juga cuman sebagai kayak pengumuman aja. Kalau dalam merayakan tembus 100 subscriber, kita bakal bikin playthrough Ark Nova, guys. Oke, jadi bukan sekarang karena di sini kita bakal cuman nge-setup board gamenya, tapi di sini aku juga pakai kesempatan ini untuk bilang ke teman-teman kalau sebentar lagi setelah ini aku bakal bikin video playthrough dari Ark Nova itu sendiri. Kenapa ini spesial? Karena aku tahu teman-teman nungguin playthrough kita main Ark Nova. Jadi ini adalah salah satu game yang paling di request ya. Dan aku nggak heran juga karena memang game ini menurut aku bagus banget, seru banget. Dan ya memang walaupun game ini termasuknya kompleks, tapi sebenarnya kalau udah dipelajari tuh nggak yang sulit-sulit banget. Dan kalau kita ngomongin soal setup, walaupun dia gamenya lumayan kompleks, tapi setupnya surprisingly simple guys. Oke, jadi pertama pastinya kita bakal gelar dulu untuk si papan permainannya. Ini papan permainannya lumayan panjang. Aku nggak tahu apakah kamera kita cukup apa enggak. Nah, jadi untuk papan permainannya ini dia ada dua sisi. Cuman bedanya adalah cuman layout dari kartunya itu mau horizontal seperti ini atau vertikal berdiri kayak gini. Nah, kalau misalnya yang horizontal seperti ini itu cocoknya kalau misalnya ada pemain lain di sekitar meja, terus nanti supaya mereka nggak bacanya kebalik-balik, nah nanti mereka bisa dari samping gini, jadi bacanya enak, baca kartu-kartu yang ada di sini. Tapi kalau kita mainnya kayak solo dan nggak berhadap-hadapan gitu, mending enaknya yang pakai yang ini, yang berdiri, supaya kartunya bisa tegak gitu ya. Oke, jadi masih cukup kamera kita, lumayan banyak space-nya di sini. Kita sambil buka buku peraturannya supaya kita nggak ketinggalan satu step pun dalam setupnya. Oke, jadi di sini pertama place game board, terus kemudian kita ambil token coffee break. Nah, tapi untuk permainan solo kita nggak bakal pakai token coffee break karena di sini hanya digunakan ketika kita main multiplayer. Tapi nggak apa-apa, kita taruh aja dulu di sini. Kalau kita mainnya 2 orang, kita taruh di situ. Kalau bertiga di sini, kalau berempat di sini. Terus kemudian kita di sini disuruh nata bonus tiles. Jadi bonus tiles itu adalah yang belakangnya kayak gini. Nah, ini kita acak dulu, terus kita ambil 4 secara random. Kita ambil 4 secara random, terus kita taruh di atas sini. 1, 2, 3, 4. Oke, dan yang lainnya ini kita nggak pakai sama sekali di satu permainan. Jadi ketika di sini berarti ada berapa nih? Ada 9. Dalam satu permainan kita cuman buka 4 doang. Jadi masih ada variasi untuk game selanjutnya. Terus selanjutnya kita shuffle semua zoo cards. Nah, jadi highlight dari game ini itu adalah di
kartu-kartu zoo cards-nya ini guys. Karena kenapa? Karena zoo cards-nya ini tuh bener-bener banyak banget. Di sini aku, by the way, ini kotak-kotak ini itu bukan bawaan dari gamenya ya guys. Ini aku bikin sendiri. Dan kalau teman-teman pengen bikin kotak-kotak kayak gini, itu ada websitenya khusus. Jadi kita tinggal print template, kita masukin dulu ukuran-ukurannya, berapa kali berapa di website itu. Nanti aku kasih link di deskripsi ya. Jadi kita tulis dulu, masukin dulu input ukurannya berapa yang kita mau, terus nanti kita download filenya, kita print, terus kita bikin potong-potong, terus lipat-lipat, tempel-tempel, jadi box kayak gini. Oke, jadi ini cuman ide doang. Nah, di sini kartunya tuh bener-bener sebanyak ini. Ini sebenarnya aku pengen banget buat di sleeve. Cuman aku nggak tahu ya. Aku takut banget kalau misalnya di sleeve tuh jadi sebanyak apa gitu. Maksudnya jadi setinggi apa. Si kartu-kartunya ini bakal jadi tebel banget kalau di sleeve. Ya ini intinya pokoknya kita acak dulu semuanya, terus kita taruh di sini. Nah, sebenarnya di website yang sama ketika aku bikin ini, itu ada juga yang modelnya kayak gini guys. Nah, ini aku aku bikin beginian buat naruh kartu. Supaya karena dia tinggi banget menjulang ke atas. Jadi aku kasih tempat kayak gitu buat supaya nggak kesenggol dan malah jatuh berceceran. Terus setelah itu kita kita ambil 6, kita taruh di masing-masing space ini. Tapi jangan dibuka dulu. Oke, itu yang ketiga. Terus yang keempat kita cuma disuruh untuk ini. Ada 2 tray yang isinya token-token ini. Kita pokoknya siapin aja. Terus yang selanjutnya kita taruh ini namanya association board. Yang coklat ini namanya association board. Kita tinggal taruh aja kayak gitu. Terus selanjutnya kita taruh token-token yang namanya token partner zoo. Nah, jadi untuk partner zoo itu yang di sini. Di sini ada 5 warna, jadi kita taruh sesuai warnanya di association board itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus untuk yang selanjutnya di sini kita shuffle untuk base conservation project. Nah, di sini ada yang kartunya belakangnya warna hijau, ini kita ambil dulu. Terus kita acak dulu. Setelah itu kalau kita mainnya 1 sampai 3 orang, kita buka 3 kartu. Tapi kalau kita mainnya 4 orang, kita bukanya 4 kartu. Karena kita mainnya 1, berarti kita buka 1, 2, 3 aja. Nah, untuk yang sisanya kita bisa simpen dulu di samping. Terus, nah sebenarnya ini untuk peraturan hanya untuk 2 pemain, tapi kita jelasin aja sekilas. Jadi kalau misalnya kita mainnya 2 pemain, itu kita bakal tutupin space yang ada di kartu-kartu ini. Jadi pertama kita tutupin untuk kartu yang sebelah kiri, kita taruh di sini yang paling kiri. Terus untuk yang kartu yang tengah kita juga tutupin yang tengah. Dan untuk yang kanan kita tutup yang paling kanan. Setelah itu kita juga tutup untuk space 1, 2, 3. Itu kalau kita mainnya 2 orang.
Tapi karena kita mainnya solo, jadi ini nggak usah diisi. Jadi kalau satu pemain, dua pemain atau tiga pemain, satu, tiga atau empat pemain itu nggak harus kita tutup. Nah selanjutnya di situ kita disuruh buat diacak dulu untuk kartu-kartu yang belakangnya coklat ini. Ini namanya final scoring cards. Terus ini kita suruh simpen dulu, nanti bakal kita pakai lagi. Tapi untuk step yang ketujuh kita disuruh untuk menentukan siapa pemain pertamanya gitu. Jadi kalau misalnya kita mainnya multiplayer, kita tentuin siapa pemain pertamanya, terus nanti putaran permainannya itu searah jarum jam gitu. Terus itu udah untuk si papan permainan utamanya. Nah sekarang kita setup untuk papan permainan personal kita. Nah jadi untuk papan permainan personal kita itu di sini kita dikasih banyak banget variasi dari petanya guys. Jadi kita bakal membangun kebun binatang di peta kita ini gitu. Nah jadi di sini ada 8 lembar tapi dia bolak-balik juga. Nah jadi penjelasannya adalah di sini untuk yang 4 ada 4 map itu yang tulisannya map 0, map 0, map 0, map 0, map 0. Nah, jadi ada 4 map 0, berarti artinya ini adalah map untuk pemula atau ketika kita baru belajar pertama kali main Ark Nova ini, kita bisa pakai map 0. Dan di sini ada 4 kopi dan itu sama semua, kembar. Karena kalau misalnya 4-4-nya pemain itu masih belajar semua, kita bisa pakai semuanya, kita pakai map yang map 0 ini gitu. Nah kalau misalnya kita udah agak sedikit canggih udah pengen yang next level lagi, kita bisa pakai yang map A. Jadi yang untuk yang map A ini dia juga ada 4 kopi dan dia juga identik, semuanya sama. Nah ini kalau misalnya 4 pemain itu semuanya udah agak sedikit next level, bisa pakai map yang sama, yaitu map A itu sendiri. Nah tapi untuk dibaliknya, dibalik dari map 0 sama map A ini, dia ada yang namanya map 1, terus map 2, map 3, sampai yang map 8 ya. Karena ada 8 lembar, jadi di sini ada map 0 sampai map 8. Itu artinya semua mapnya ini beda-beda. Nah, kalau teman-teman udah lebih next level lagi dan keempat playernya itu pengen semuanya variasi, itu kita bisa secara random kita bagiin gitu ke keempat pemain itu ada variasi bermainnya, di mana nanti setiap pemainnya itu punya map yang berbeda-beda. Selain memang karena layout dari mapnya itu sendiri beda-beda, tapi di sini juga masing-masing peta itu ngasih kita kekuatan yang beda-beda, atau ada kayak kekuatan khusus yang beda-beda setiap mapnya. Nah di sini kita pilih aja yang map 0 untuk contoh aja di sini. Nah untuk selain itu kita berarti simpan dulu di boxnya. Nah setelah itu kita ambil satu set dari apa ini namanya, action cards. Nah ini action cards ini yang warna biru-biru ini. Terus kita ambil yang kartu animals. Kartu animalsnya kita taruh di space yang nomor 1 di bawah papan permainan kita. Nah untuk yang sisanya kita acak secara random, terus kita tata di bawah papan permainan kita juga secara random. Nah setelah itu kita pilih satu dari 4 warna yang ada. Di sini ada biru, ada hitam, ada merah, dan ada kuning. Hari ini kita main pakai pion yang warna biru aja. Dan setelah itu kita taruh untuk marker yang panjang-panjang ini satu di sini yang di angka 0,
Dan yang satu lagi di angka 0 ini. Dan ada satu lagi, ini kita taruh di nomor 1 di reputation track. Nah, kalau misalnya kita bermain sama 4 pemain, itu pemain pertamanya yang udah ditentuin tadi, itu mulai dari poin 0 di bawah sini. Terus pemain keduanya mulai dari poin 1, terus pemain ketiga mulai dari poin 2, dan pemain keempat mulai dari poin ketiga. Gitu. Terus setelah itu kita ambil balok-balok yang warna kita ini, terus kita taruh masing-masing di space yang ada di sebelah kiri dari papan permainan personal kita. Terus kita ambil para pion-pion pekerja kita. Di sini ada 4 totalnya. Yang satu kita taruh di notepad kita. Terus yang 3-nya kita taruh di space yang ada di sebelah kanan dari papan personal kita. Nah, terus kita ambil lagi untuk kartu-kartu final scoring ini. Terus kita ambil 2. 1, 2. Jadi masing-masing pemain dapat 2. Nah, setelah itu masing-masing pemain bakal dibagi 8 kartu zoo cards ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi semua pemain dapat 8 kartu. Tapi kita buka dulu, terus kita baca-baca dulu, kita pelajari dulu sebentar, terus kita pilih 4. Oke, jadi kita cuman dibagi 8, tapi kita bakal sisain 4 doang, artinya kita harus buang 4 gitu ya. Jadi misalnya kita udah pilih, kita misalnya pilih 4 kartu ini, dan untuk 4 kartu sisanya yang kita pilih, kita taruh di discard pile. Nah, untuk step terakhirnya, kita buka kartu-kartu ini. Dan kalau udah kayak gitu, artinya kita udah bisa main guys. Jadi kita rapiin dulu untuk ini. Nah, tapi kita belum nge-setup untuk komponen-komponen yang bakal kita pakai buat solo. Nah, jadi untuk permainan solo sama kita buka 3 kartu conservation yang warna hijau-hijau ini. Terus tapi kita udah aku jelasin tadi, kita nggak tutupin pakai token-token ya. Jadi itu biarkan terbuka kayak gini. Terus yang kedua, untuk permainan solo, kita punya papan permainan khusus. Nah, jadi ini khusus untuk solo. Jadi kita taruh aja di atas meja. Jadi aku mau taruh di sini misalnya. Terus kemudian kita ambil satu warna pemain yang nggak kepake. Jadi misalnya aku di sini pakai warna merah. Nah, di sini aku ambil 7 kubus. Kemudian kita letakkan masing-masing di kotak yang ada di papan permainan solo itu. Dan untuk permainan normal dari game solo Ark Nova ini, kita mulai dari 20 poin guys. Itu kalau kita mainnya solo ya. Terus kita juga punya token ini. Khusus untuk permainan solo, kita taruh di poin 45. Oke, jadi sebenarnya di sini kalau teman-teman lihat di poin ini, di sini ada warna yang berbeda. Ini angka 25. Itu dipakai kalau misalnya kita mainnya itu multiplayer. Tapi kalau misalnya kita mainnya solo, dia dianggapnya warnanya sama, tapi dia pindah ke poin 45. Nah, jadi untuk maksudnya ini apa, kayaknya nggak perlu aku jelasin sekarang. Tapi pokoknya setup untuk si permainan solonya kita taruh di angka 45. Gitu. Nah juga, sekali lagi kalau kita mainnya solo, itu kita nggak perlu pakai token coffee break ini ya. Dan udah selesai guys. Jadi cuman itu aja untuk setup dari game Ark Nova. Lebih khususnya adalah permainan solo. Jadi setupnya
menurut aku bukan lumayan sih, justru malah simpel banget menurut aku ya. Untuk game yang cukup kompleks ini, setupnya itu cepet banget. Nah, jadi aku mau ngejelasin sedikit tentang level difficulty dari game solonya. Jadi pertama, untuk permainan yang defaultnya itu kita mulai dari 20 poin, dan untuk tokennya kita taruh di angka 45. Ya kan? Tapi kalau kita mau game yang sedikit agak lebih sulit lagi, kita bisa mulai dari 10 poin. Terus untuk tokennya kita balik, dan disitu ada angka 35, kita taruh di poin 35. Terus untuk kalau kita pengen lebih menantang lagi, kita bisa mulai dari poin 0. Terus untuk tokennya ini kita simpen, dan kita pakai yang udah tergambar di papan permainannya itu, yaitu di poin 25 gitu. Tapi sebenarnya untuk yang 20 ini udah defaultnya, dan kita taruh ini di angka 45 gitu. Jadi udah selesai. Dengan kayak gitu artinya kita udah bisa main game Ark Nova ini gitu. Nah, jadi aku mau ngejelasin sedikit mungkin tentang jalannya permainan dari game Ark Nova ini. Jadi memang di sini ada banyak banget yang perlu diperhatikan. Cuman untuk di awal ini aku pengen kita fokus ke 5 kartu yang ada di bawah sini. Nah, jadi di giliran kita itu kita punya 5 pilihan action yang bisa kita kerjakan. Jadi kita pilih 1 dari 5 pilihan action. Nah, di sini itu diwakilkan sama kelima kartu ini. Gitu. Jadi untuk actionnya ada yang namanya action animals, build, cards, sponsors, dan association. Nah, jadi di giliran kita pilih 1 kartu, terus kita kerjakan action itu, terus nanti ada mekanisme yang bikin game ini menurut aku jadi unik. Jadi misalnya kita di giliran ini pengen ambil action sponsor. Oke, jadi kita kerjakan action sponsor itu. Kalau udah, nanti di akhir giliran kita ambil kartunya, terus semuanya nanti geser. Terus action yang barusan kita pakai, itu kita taruh di space yang paling kiri. Gitu. Nah, jadi apa sih sebenarnya di sini ada angka-angka ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Itu walaupun kita memang bebas mau pilih yang mana aja di giliran kita, tapi posisi kartunya itu menentukan kekuatan dari action yang mau kita ambil. Gitu. Jadi misalnya di sini kartu sponsor itu kita bisa memainkan 1 kartu sponsor yang warna biru ini. Nah, tapi posisi kartu sponsor itu menentukan kartu mana yang bisa kita mainkan gitu. Jadi kalau misalnya dia ada di posisi keempat, berarti kita bisa memainkan kartu sponsor yang di situ tertulis maksimalnya juga 4. Jadi kalau misalnya ada sponsor yang tulisannya 5 kayak gini, kita nggak bisa mainkan karena dia posisinya ada di posisi nomor 4 gitu. Jadi kalau misalnya kita di sini, kita bisa langsung mainkan kartu ini karena dia maksimalnya 4 gitu. Dan kalau misalnya tadi udah kita ambil, dia bakal langsung terjun ke kekuatan 1 gitu. Jadi itu inti dari permainan Ark Nova ini, itu ada di permainan kartu ini. Kita memilih actionnya, kita mau pilih kapan, terus kita mau ambil yang mana dulu. Itu strateginya tuh sebenarnya ada di sini. Inti dari seluruh permainan game Ark Nova ini. Wait, ternyata ada 1 langkah yang kita kurang. Kita ini belum isi guys, untuk yang university. Jadi kita isi dulu, tergantung sama gambar yang tercetak di papannya itu. Nah, oke. Gitu. Jadi di game ini tuh sebenarnya kita adalah menyeimbangkan antara kita bikin kebun binatang yang semenarik mungkin, yang sebagus mungkin, tapi juga kita harus peduli dengan usaha-usaha konservasi satwa gitu. Jadi ini pesan dari game ini juga sebenarnya lumayan positif ya, karena kita diajak buat peduli sama satwa gitu. Jadi mungkin untuk video ini
itu aja yang bisa aku sampaikan. Tapi yang jelas kita nggak lama lagi bakal bikin video playthrough untuk game Ark Nova ini, seperti yang teman-teman udah tunggu-tunggu, sebagai sedikit perayaan kecil-kecilan dari kita tembus 100 subscriber. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah kasih like, yang udah komen, dan pastinya yang udah nonton video-video kita di alam board game selama ini gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi ketika kita main playthrough game Ark Nova ini.